Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo Irin, baru ngapain? Loh, kok mukamu cemberut begitu? Nggak ada apa-apa kok Excel, aku cuma praktekin gambar yang aku bawa. Gambar apaan sih? Rahasia dong. Irin pakai rahasian segala, jadi penasaran nih. Iya deh, nanti aku kasih tahu. Tapi sebelumnya kita sapa teman-teman dulu yuk. Oh iya, kita kan hari ini memandu acara sekolah minggu. Oke, mari kita sapa teman-teman dulu. Shalom teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Pastinya tetap sehat dan semangat kan untuk memuji Tuhan? Walaupun kita masih berjumpa secara online, kita tetap harus semangat ya teman-teman. Oh iya, biar kita semangat sekolah minggu hari ini, kita puji Tuhan dulu yuk. Yuk, boleh banget. Kita puji Tuhan dengan lagu Lula Lulale. Musik. La
Irin, kita kan udah memuji Tuhan. Biar makin lengkap, kita berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin doa ya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan sekolah minggu, kiranya Engkau berkati dari awal sampai akhir. Dan berkati juga agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Irin sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oh iya, sekolah minggu hari ini spesial banget loh. Hari ini kita beribadah bersama teman-teman sekolah minggu Seklayuba atau Seklasis Yogyakarta Barat. Wow, pasti rame dan bakalan seru nih pada hari ini. Oh iya, kita sapa teman-teman dari Kelayuba dulu yuk. Yuk. Halo teman-teman dari GKJ Kebon Agung. Halo, hai. Halo GKJ Ngenta-Enta. Halo, hai. Hai GKJ Sedayung. Halo, hai. Hai GKJ Demak Ijo. Halo, hai. Mana nih semangatnya? Oh iya, dari gereja mana lagi ya Excel? Ini nih, ada dari gereja Wirobrajan. Halo GKJ Wirobrajan. Halo GKJ Jatimulyo. Halo GKJ Medari. Halo. Nih yang terakhir nih gereja kita. Halo GKJ Rewulu, mana suaranya nih? Halo, halo. Wah, teman-teman semangat sekali ya Excel. Pastinya dong Rin. Oh iya Rin, tadi kan kamu mau kasih tahu sesuatu kan? Oh iya, kayaknya seru deh kalau kita main tebak-tebakan. Kamu tebak ya? Wah, boleh juga nih. Ayo, aku sudah nggak sabar. Oke deh. Nah, tugasmu adalah menebak. Ini gambar apa? Ini gambar orang senang. Betul. Excel kalau senang karena apa? Kalau senang, pas aku dapat nilai bagus. Kalau kamu Rin? Kalau aku sih karena dapat mainan baru. Nah, Excel, kalau ini gambar apa? Kalau itu gambar orang yang lagi sedih. Betul sekali. Teman-teman di rumah kalau sedih karena apa? Wah, bermacam-macam ya jawaban dari teman-teman di rumah. Ada yang sedih karena jatuh, ada yang sedih karena nilainya jelek, dan masih banyak lagi. Teman-teman, ada yang tahu nggak tema sekolah minggu hari ini apa? Ayo, pada tahu nggak nih? Tema sekolah minggu hari ini adalah apa, Excel? Senang melihat teman senang. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Elizabeth, kita memuji nama Tuhan lagi yuk. Yuk, kita puji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Musik! Kasih Yesus
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu Klasis Yogyakarta Barat. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita buka bersama-sama ya. Kita buka dari kitab Yesaya pasal 62 ayatnya yang pertama. Buka ya adik-adik. Yesaya pasal 62 ayatnya yang pertama. Bu Pendeta akan membacakan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Yesaya pasal 62 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Demikian adik-adik firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, Bu Pendeta mau tanya, apakah adik-adik yang ada di rumah tahu siapa itu Yesaya? Bu Pendeta yakin, pasti adik-adik yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu Klasis Yogyakarta Barat tahu siapa itu Yesaya. Yesaya ini adalah salah satu nabi besar yang ada di dalam Alkitab. Dan Nabi Yesaya ini adik-adik memulai panggilannya atau pelayanannya yaitu di Yerusalem. Nah, Nabi Yesaya ini, Yesaya itu berasal dari bahasa Ibrani adik-adik, yang artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Pada saat itu adik-adik, bangsa Israel itu berada di penjajahan bangsa Asyur. Dan adik-adik pasti tahu bagaimana situasi bangsa Israel ketika di dalam penjajahan. Pasti situasinya sangat sulit pada saat itu. Nah, ketika bangsa Israel itu berada di penjajahan bangsa Asyur, bangsa Israel ini mencoba untuk melawan supaya bisa terbebas dari bangsa Asyur. Tetapi ternyata bangsa Asyur malahan semakin menindas bangsa Israel, bahkan bangsa Israel ini dibuang ke Babel. Tetapi adik-adik setelah itu, bangsa Asyur ini bisa dikalahkan oleh bangsa Persia. Wow, luar biasa sekali ya. Bangsa Persia ini bisa mengalahkan bangsa Asyur. Lalu bangsa Israel ini dipulangkan kembali ke tanahnya, yaitu di Yerusalem. Nah, ketika bangsa Israel sudah sampai di tanah Yerusalem, lalu datanglah Yesaya, Nabi Yesaya, dan berdasarkan akan utusan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di Yerusalem? Nabi Yesaya ini menghibur bangsa Israel yang tadinya mengalami penjajahan. Bangsa Israel ini menguatkan. Bangsa Israel ini mendapatkan penguatan dari Yesaya. Yesaya menguatkan, Yesaya memberikan semangat bagi bangsa Israel supaya mereka tetap berani melanjutkan kehidupan bangsa Israel. Dan yang paling penting adik-adik, Yesaya itu mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan bangsa Israel. Bahkan Tuhan Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dan akan senantiasa menyelamatkan bangsa Israel. Dan dari berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu memberikan sukacita yang luar biasa bagi bangsa Israel adik-adik. Yang tadinya ini bangsa Israel ini mengalami penindasan, hidupnya mungkin sedih, tetapi karena kehadiran Yesaya dan memberitakan bahwa Tuhan Allah
senantiasa menolong dan menyelamatkan bangsa Israel itu mendatangkan sukacita bagi bangsa Israel. Itu loh adik-adik, Yesaya menolong bangsa Israel. Yesaya menghibur bangsa Israel. Dan Yesaya memberitakan kabar sukacita kepada bangsa Israel. Dan akhirnya semua itu membuat bangsa Israel menjadi senang dan bersukacita. Nah adik-adik, Yesaya saja bisa loh membuat bangsa Israel menjadi bersukacita. Yesaya saja bisa loh membuat bangsa Israel menjadi senang. Jadi seharusnya tidak hanya Yesaya yang membuat orang lain senang. Tidak hanya Yesaya yang membuat orang lain itu sukacita. Tetapi kita semua ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Klasis Yogyakarta Barat itu dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk berbagi sukacita dan membuat orang lain senang adik-adik. Kalau orang lain senang, kita kan seharusnya juga ikut senang. Nah, pertanyaan gimana sih caranya kita berbagi sukacita dan membuat orang lain senang? Hari ini Bu Pendeta punya satu tayangan yang sangat menarik, yaitu panggung boneka. Bu Pendeta yakin pasti adik-adik di rumah penasaran kan? Kalau begitu kita saksikan ya. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan, tinggallah Beri si beruang bersama dengan Kemon si monyet. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Beri suka membuat kue-kue yang akan dijual setiap harinya. Dan Kemon, pekerjaannya adalah mencari ranting-ranting kecil di hutan untuk dijual juga. Dengan berjualan tersebut, Beri dan Kemon bisa mencukupi kehidupannya. Suatu hari, Kemon heran melihat Beri membuat kue yang banyak sekali, tidak seperti biasanya. Wah, apa sih si Beri itu? Banyak banget bikin kuenya. Memangnya hari ini ada acara apa ya? Kayaknya nggak ada acara apapun tuh. Bukan hari ulang tahunnya juga. Beri, lagi buat kue ya? Iya, Kemon, mau. Ini ambil aja. Nah, tapi kenapa kamu buat kuenya banyak sekali, Beri? Aku lihat akhir-akhir ini kamu buat kuenya selalu banyak. Iya. Kalau kamu mau, ambil aja, Kemon. Ada kue kesukaanmu loh. Tahu aja, Beri, kalau aku lagi lapar. Oke. Sudah siap. Sekarang tinggal membagi yang akan kujual. Dan yang ini akan aku masukkan ke keranjang-keranjang ini. Loh, sebentar, Beri. Kok keranjangmu banyak sekali? Iya, Mon. Yang ini akan kujual nanti sore. Sekarang aku pergi dulu ya, Mon. Oh iya, di meja ada kue kesukaanmu. Dimakan ya, biar kamu gak kelaparan saat cari kayu nanti. Loh. Kamu mau pergi kemana, Ber? Loh. Kamu kan jualannya sore hari. Sudah ya, Mon. Aku pergi dulu. Dadah. Hati-hati di jalan ya, Ber. Tidak berapa lama, Beri pulang dan membawa keranjang-keranjang kosong. Kemon sangat heran. Cepat sekali Beri perginya. Bahkan semua kue yang ada di keranjang habis tak bersisa. Loh, Beri, untuk siapa kue itu? Kamu berikan siapa? Cepat sekali habisnya. Enggak, Mon. Aku enggak berikan siapapun. Loh, kok bisa? Gimana sih ini? Kamu jual ya? Tapi
Kalau kamu jual, kok cepet amat habisnya? Enggak juga. Kenapa sih, Mon? Kok curiga amat? Tanya-tanyanya kayak detektif aja. Lah habisnya kamu mencurigakan sih, Ber. Kemana coba kira-kira lenyapnya kue-kue itu? Atau kamu buang kue-kue itu ya, Ber? Ayo ngaku, ayo. Enggak ya, Mon. Masa aku capek-capek buat kue, cuma aku buang. Tapi kok bisa cepat itu habisnya? Terus kamu apain kue itu? Beri ini bikin penasaran loh. Enggak, aku enggak kasih siapa-siapa, Mon. Aduh, bener kan, Ber? Kamu nggak bohong? Kamu buang kan? Enggak, Mon. Gini loh, Mon. Aku enggak kasih kue itu ke siapa-siapa. Tapi aku hanya meletakkan di bawah pohon di hutan. Sudah, Mon. Aku mau makan dulu. Nanti sore aku mau jualan kueku. Aku tidak percaya. Besok aku akan ikuti Beri diam-diam. Sama aja kan kue itu dibuang. Terus banget sih si Beri. Mending dijual kan bisa dapat duit. Dasar Beri. Sudahlah, Mon. Malah bengong. Ayo makan dulu. Kita kan harus kerja nanti sore. Ya udah, yuk. Hari ini, Kemon berniat melaksanakan rencananya, yaitu mengikuti Beri dan menyelidiki apa yang dilakukan Beri dengan kue-kuenya. Kemon sudah siap di balik pohon menunggu Beri keluar. Oke, akhirnya selesai juga. Sekarang saatnya pergi. Kemana Kemon? Kok tidak kelihatan? Atau mungkin masih tidur? Aku bangunin dulu sajalah. Tapi nanti keburu siang. Ya sudahlah. Kemon kan bekerjanya siang hari. Oke deh, aku langsung pergi saja. Kemon, aku pergi ya. Setelah Beri pergi, Kemon yang sedari tadi bersembunyi di belakang pohon segera berlari menyusul Beri. Tapi Kemon berjalan agak jauh agar tidak ketahuan. Penasaran sekali aku ini sama Beri. Dibawa kemana sih kue-kue itu? Tiba-tiba Beri berhenti di bawah pohon dan menaruh beberapa kue. Kemudian Beri melanjutkan perjalanannya. Tuh kan, ternyata cuma dibuang di situ. Bohong kamu, Ber. Sekarang ketahuan kamu. Kemon mengikuti Beri lagi. Tetapi kembali Beri berhenti di bawah pohon dan melakukan hal yang sama, yaitu menaruh kue di bawah pohon. Wah, Beri, kamu benar-benar keterlaluan deh. Masa kue-kue tersebut kamu buang begitu saja? Sudahlah, aku sudah tahu apa yang kamu lakukan, Ber. Ternyata kecurigaanku selama ini benar. Dengan rasa kecewa dan marah, Kemon pulang ke rumah. Kemon berpikir, kok Beri bisa melakukan hal tersebut? Setelah sampai di rumah, Kemon sudah siap duduk di kursi menunggu Beri pulang dan akan menanyakan apa yang sudah dilakukan Beri dengan kue-kue tersebut. Tak berapa lama kemudian, terdengar langkah-langkah Beri yang mendekati rumah. Permisi. Kemon, sudah bangun, Mon? Sudah makan? Tadi aku buatin kue kesukaanmu loh. Beri, dari mana kamu? Oh, biasa, Mon.
dari membuang kue-kue buatanmu kan? Kamu bohong kan, Berry? Enggak, Mon. Aku tidak membuangnya. Aku melihatnya, Berry. Jangan bohong. Diam-diam aku mengikutimu dan aku melihatmu membuang kue-kue itu di bawah pohon. Tidak, Mon. Aku tidak membuang kue-kue itu. Terus, apa tujuanmu dengan menaruh kue-kuemu di bawah pohon begitu? Oh, begini loh, Mon. Aku tuh berbagi berkat. Aku bisa membuat kue dan kamu bisa kerja mengumpulkan kayu. Kita hidup kecukupan. Tidak ada salahnya kita berbagi dengan hewan lain yang kekurangan. Kita harus peduli dengan teman-teman kita, apalagi saat musim kemarau seperti ini. Teman-teman kita kesulitan untuk mendapatkan makanan. Aku berharap teman-teman kita senang dengan hal kecil yang aku lakukan. Aku berbagi kue-kue itu, Mon. Begitu loh. Ya ampun, Berry. Aku merasa malu. Sudah marah denganmu. Ternyata tuduhanku selama ini salah. Kamu baik sekali, Berry. Kamu begitu peduli dengan teman-teman. Aku bangga menjadi temanmu, Berry. Aku percaya teman-teman di hutan ini juga senang memiliki teman seperti dirimu. Ayo, Kemon. Jangan malas untuk berbagi. Ada sukacita saat kita berbagi dengan teman-teman kita. Dan mereka pun akan sangat senang saat mereka menerimanya. Pantas sekali. Aku lihat akhir-akhir ini sejak kamu membuat dan berbagi kue itu, kamu tampak lebih bersukacita, lebih senang gitu wajahmu. Iya, Kemon. Aku merasa sukacita sekali saat ada banyak hewan di hutan ini bisa mengambil dan menikmati kue-kueku. Semoga itu bisa menolong mereka dari rasa lapar. Berry, aku ingin jadi seperti dirimu. Baiklah, aku akan membantumu untuk mencari ranting yang banyak. Aku akan sisihkan ranting kayuku untuk membantumu memasak kue-kue itu. Terima kasih, Kemon. Aku percaya kamu akan lebih sukacita saat melihat banyak teman kita juga bersukacita. Begitulah, akhirnya Kemon tahu sekarang mengapa Berry terlihat bahagia saat membagi-bagikan kue. Dan akhirnya Kemon pun mengikuti jejak Berry. Dan hari demi hari terasa sangat amat bahagia. Hari berganti hari, musim berganti musim. Dari musim kemarau, sekarang menjadi musim hujan. Saat musim penghujan seperti ini, Kemon sangat sedih karena dia tidak bisa mencari kayu bakar. Dan Berry pun juga sangat kesulitan untuk mencari bahan-bahan membuat kue. Semakin hari, persediaan makanan mereka pun semakin menipis. Berry, kenapa kuemu hari ini kurang manis? Maaf, Kemon. Persediaan gulaku habis. Mungkin mulai besok kita akan terbiasa makan kue yang tidak manis. Dan bahan kueku juga sudah mulai menipis. Hujan turun hampir setiap hari, sehingga kita tidak bisa keluar rumah. Iya, kadang badai juga datang dan merobohkan pohon-pohon. Saat Berry dan Kemon sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Permisi,
Berry, Kemon, apakah ada orang di rumah? Sebentar. Kamu mau, Mbak? Silakan masuk. Wah, hujan deras begini, baju kalian sampai basah kuyup. Ayo masuk. Berry, kami datang hanya ingin memberikan ini. Loh, apa ini? Begini, Berry. Kami datang ke sini karena dimintai tolong teman-teman. Ada gajah, buaya, singa, dan lain-lain untuk memberikan ini kepada Berry. Ini adalah barang yang dikumpulkan olehku dan teman-teman di hutan ini. Betul, Berry. Teman-teman ini sangat senang dengan kue-kue yang sering kamu taruh di bawah pohon. Ini ada tepung, gula, madu, bahkan ini ada selimut dan kayu untuk menghangatkan badanmu. Hah? Apa maksudnya ini, Mbak? Maksudnya, ini adalah pemberian teman-teman yang sudah Berry tolong. Kue-kue yang setiap hari kamu taruh di bawah pohon itu telah menolong kami dari kelaparan. Kepedulianmu membuat hidup kami bersuka cita, Berry. Wah, teman-teman, terima kasih. Terima kasih sekali. Aku berbagi dan peduli agar siapapun yang menerimanya bisa bersuka cita. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan pernah berhenti berbagi sukacita. Sama-sama, Berry, Kemon. Dan begitulah, ternyata selama ini kue-kue yang ditaruh Berry di bawah pohon menjadi berkat bagi teman-teman hewan yang ada di hutan. Nah, adik-adik, kisah tadi memberi kita inspirasi untuk selalu peduli terhadap orang lain. Ini merupakan wujud kasih kita kepada sesama, dan hal tersebut akan mendatangkan sukacita bagi yang menerima maupun buat kita yang memberi. Yuk, kita terus-menerus untuk senantiasa bersyukur akan kebaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Luar biasa kan panggung bonekanya? Bu Pendeta yakin nih adik-adik pasti menyimak dengan baik panggung boneka tadi. Adik-adik, binatang-binatang tadi yang ada di panggung boneka bisa loh berbagi sukacita. Contohnya saja tadi Berry. Berry itu ketika mau berbagi dengan temannya, dia memberikan sukacita loh, menjadikan temannya ini bahagia dan sangat merasakan sukacita. Jadi seharusnya kita itu juga bisa berbagi sukacita, membuat orang lain senang dengan kehadiran kita. Bagaimana caranya? Tadi adik-adik kita belajar dari Berry, kita mau berbagi. Siapa di sini adik-adik yang ada di rumah yang mau berbagi dengan orang lain, yang tidak pelit dengan temannya? Boleh angkat tangan, hayo siapa yang ada di rumah? Bu Pendeta yakin nih, adik-adik sekolah minggu Klasik Yogyakarta Barat pasti senang berbagi dengan teman-temannya. Tidak hanya dengan teman-teman adik-adik. Adik-adik juga punya tugas untuk berbagi sukacita kepada orang tua. Siapa yang di rumah masih malas dan tidak mau menolong orang tuanya? Anak-anak Tuhan tidak boleh loh tidak menolong orang tuanya, tidak membantu orang tuanya. Adik-adik yang ada di rumah ketika mau berbagi sukacita harus mau menolong dan membantu orang tua, membantu ibu, membantu ayah yang ada di rumah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau menolong dan menghibur orang lain. Misalnya kita tahu ada teman kita yang sedang bersedih. Nah, kita juga punya tugas untuk menghibur teman-teman kita adik-adik.
supaya mereka tidak sedih lagi, tetapi mereka kembali merasakan sukacita. Atau ada teman-teman kita yang sedang sakit, kita perlu menguatkan mereka supaya mereka tetap bersemangat dan bersukacita. Itulah adik-adik yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya menerima sukacita dari Tuhan, tetapi juga berbagi sukacita kepada orang lain, supaya orang lain tersenyum ketika berada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, selamat bersukacita dan berbagi sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Pendeta Elizabeth untuk firman hari ini. Gimana nih teman-teman, seru nggak tadi firmannya? Seru banget, Axel. Teman-teman, dari cerita tadi kita diingatkan bahwa kalau kita peduli dengan orang lain, kita nggak khawatir kekurangan loh. Buktinya, Berry tadi bersukacita saat dia berbagi dengan teman-temannya. Betul sekali, Axel. Bukan hanya teman-temannya saja yang bersukacita karena diberi, tetapi Berry juga merasakan sukacita saat memberi. Bahkan Kemon pun juga ikut berbagi. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman tentang Nabi Yesaya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk mengingat nama-nama tokoh Alkitab dengan permainan acak kata. Gimana nih cara mainnya, Sel? Jadi nanti ada susunan huruf yang masih acak. Tugas teman-teman adalah menyusun huruf-huruf itu menjadi nama tokoh Alkitab. Wah, pasti seru nih. Kita kasih contoh dulu yuk. Coba teman-teman perhatikan huruf di atas ini. Ada huruf T, U, R. Petunjuknya adalah dia nama tokoh perempuan di dalam Alkitab. Aku tahu. Pasti itu adalah Ruth. Betul sekali. Yuk sekarang kita mulai. Nanti Irin yang membacakan petunjuknya ya. Oke. Yang pertama ada huruf A, D, D, U. Petunjuknya adalah salah satu nama Raja Israel. Ayo, pada tahu nggak nih? Jawabannya adalah Daud. Yang kedua ada huruf T, E, R, E, S. Petunjuknya adalah nama istri Raja Ahasveros. Ayo, pada tahu nggak nih? Jawabannya adalah Esther. Yang ketiga ada huruf S, U, M, A. Petunjuknya adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ayo, pada tahu nggak nih jawabannya apa? Jawabannya adalah Musa. Yang keempat ada huruf M, I, S, N, O, S. Petunjuknya adalah orang yang kuat, tapi kelemahannya ada di rambutnya. Ayo, pada tahu nggak nih jawabannya apa? Jawabannya adalah Simpson. Yang kelima ada huruf S, E, R, B, U, T. Petunjuknya adalah murid Tuhan Yesus yang arti namanya batu karang. Ayo, pada tahu nggak nih jawabannya apa? Jawabannya adalah Petrus. Ternyata teman-teman hebat semua ya. Nah, sekarang kan teman-teman jadi ingat nama-nama tokoh Alkitab ya? Bener banget. Nah, teman-teman, kita kan sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita dan permainan. Sekarang, sebagai wujud syukur kita atas berkat Tuhan, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan dulu yuk. Persembahan diiringi lagu Hujan Berkat. Musik.
Luar biasa sekali ya Excel sekolah minggu kita hari ini bersama teman-teman Klayoba. Iya ya Rin, terima kasih teman-teman Klayoba sudah mengikuti sekolah minggu hari ini dengan semangat, sukacita dari awal sampai akhir. Sekarang waktunya kita akhiri sekolah minggu hari ini dengan berdoa ya. Aku yang pimpin doa ya Rin, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu hari ini. Sekolah minggu ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan berkati kiranya kami dapat melaksanakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Excel sudah memimpin doa penutup. Sama-sama Irin. Sekarang kita mau pujikan pujian penutup, duduk senang berjalan senang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.